Gokil, gokil. Ternyata gue juga kena. Sorry, kotor. Wah. Kayaknya gue nilai diri gue. Oh my god, susah banget loh pertanyaannya. Karena dalam hati gue tuh mikir, bokap gue bakal nilai gue berapa, nyokap bakal nilai gue berapa, atau kebahagiaan gue sebenarnya tuh dalam scale 0 sampai 10 tuh berapa gitu. I don't know. Berapa ya? Kayaknya 6 deh. Ibu SKBM. 6,5 atau 7 lah. Berapa ya? Nilai rata-rata 8 kali ya? Atau 7 deh, 7 aja 7. Kalau 8 kayak agak bagus gitu. 8, 9, 10 tuh agak bagus. Gue di 7 aja deh. Di yang sedang-sedang aja. 7 is gue mikirnya 7 kayak like I don't want to undermine myself because I know my potentials in me, but I don't want to brag about it and like saying that I'm like better than others gitu. Gue nggak sama sekali better than others kayak. Sekarang ya, karena gue sekarang yang menilai. Beda kalau gue yang dulu nilai. Gue nilai diri gue 9. I think I'm mature enough to deal with bad stuff in life, but also good stuff. Gue nggak yang kayak langsung, wah udah nih my life is done, that's it. Enggak, karena gue juga anaknya realistis banget, so I know there's gonna be new challenges coming. So 8 itu menurut gue ya good lah gitu. It's a good number to survive gitu. Mungkin bisa dikaitin sama introvert ya, sisi introvert gue yang tadi gue bilang, gue ngedapetin energi itu sebenarnya dari kalau gue sendirian gitu, karena gue anaknya juga observan banget, semua hal tuh yang di lingkungan gue tuh gue pikirin segala macem, itu jatuhnya kebanyakan pikiran ujungnya gitu. Dokter kelima kalau nggak salah, gue ketemu di daerah Kelapa Gading, dia cuma nanya gini, Pak yang Bapak rasain apa? Nggak tahu dok, saya udah beberapa dokter saya datangin itu. Observasi sama analisanya tuh mereka juga kelihatannya nggak yakin, istilahnya memvonis bahwa gue sakit apa gitu, nggak yakin. Si dokter cuma bilang gini, oke pak, udah saya tahu bapak kenapa, kata bapak hobinya apa? Main musik dok. Ya udah lu main musik tapi yang happy aja, gak usah lagu galau. Obatnya mana dok? Ya udah nanti gue kasih obat lah. Udah nyanyi aja terus. 5 hari balik ke gue kalau belum ada apa-apa. Di situ gue jalanin lah, sebisa mungkin gue turutin. Nah dari situ gue mulai mengontrol kecemasan gitu kan. Terus udahlah gue abaikan, gue nggak mikir gue besok kenapa, gue besok bakal apa gitu, gue abaikan. Nggak nyampe 5 hari, 3 hari sakit gue hilang tuh, yang keluhan 2 bulan itu hilang bener. Yang gue pelajarin itu ya itu, ternyata kecemasan gue ini bukan memperburuk keadaan aja, tapi memperburuk diri gue sendiri gitu. Kadang kecemasan ini yang tadi gue bilang, jadi pada saat kondisi-kondisi tertentu yang genting, itu malah gue memperburuk keadaan biasanya tuh. Gue orang yang selalu berubah sebenarnya, so I don't really have a definitive explanation of who I am because I keep on changing. Tapi gue orang yang bisa dibilang setengah-setengah ekstrovert, setengah-setengah introvert sih. Terus gue punya passion di isu-isu sosial, bidang sosial dari dulu gue remaja sih sebenarnya. But I'm also
I've been very much in love and dedicate most of my leisure time buat kayak arts, music, books gitu, kayak puisi-puisi, karena gue orangnya juga sensitif actually. Iya gitu sih, mostly kalau misalnya ditanya Syafira ya itu siapa gitu. Meskipun aku introvert, aku nggak menghalangi aku untuk bisa kenal sama orang baru gitu, untuk bisa ngobrol sama orang baru gitu. Aku senang kenalan sama orang baru, tapi cukup nyaman untuk dengan orang yang itu aja gitu. Dan aku adalah tipikal orang yang sebisa mungkin menjaga hubungan baik dengan orang dengan teman-teman, apalagi teman-teman yang pernah berarti buat aku gitu, atau yang berbuat baik sama aku gitu. Pengen aja, maksudnya nggak pengen hubungan yang terputus. Jadi makanya kayak ada sempet teman aku nanya, Van, gimana sih cara lo bisa tetap berteman sama teman-teman lo yang udah lama nggak ketemu sama lo gitu? Nggak tahu caranya, tapi itu kayak naturally happen aja gitu. Selalu sering banget nanyain kabar gitu-gitu. Kayak sesederhana itu sih. Kalau diri gue tuh kekurangannya dari dulu agak ceroboh, pemalu sih sebenarnya gue. Kurang bisa komunikasi bagus kalau sama orang yang baru pertama kali ketemu gitu. Jadi dari dulu tuh selalu seperti itu sama orang baru terutama. Jadi susah untuk klop di awal. Pemalu sama nggak pede sih sama aja ya. Pemalu sama nggak pede sama kalau dulu mungkin boros ya, lebih boros. Cuma setelah gua married, semua keuangan di handle sama istri ya, alhamdulillah nggak terlalu boros kayak dulu sih. Kalau dulu lebih buat diri sendiri, borosnya kalau sekarang untuk kerjaan aja. Karena gue sering mengkritik diri gue punya notes yang emang tulisannya kritik buat gue. Ingat, hidup buat siapa, karena siapa yang lo sayang, udah lo banggain atau belum. Misalkan sederhana, udah ngajak nyokap liburan belum, lo udah jalan makan bareng di tempat ini belum. Jadi itu tuh lebih ke kritik buat gue. Oke, berarti reason gue buat hidup tuh harus lebih kerucut lagi. Lu maunya ngapain sih gitu. Awal tahun ini gue harus move kota, yang akhirnya gue bilang gue keluar dari zona nyaman gue. Di situ juga kritik buat gue adalah yuk coba kosongin kelas lagi. Banyak kok hal yang belum lo tahu gitu. Selamat datang di dunia yang benar gitu. Mungkin ini gue harus hati-hati juga menjawab pertanyaan ini karena gue sadar jawaban yang akan gue berikan itu juga datang dari sebuah situasi di mana gue memiliki sebuah privilege sebagai human being gitu ya. Karena mungkin lowest point yang dialami orang lain tuh akan berbeda gitu. Jadi keluarga gue sebulan yang lalu, 3 minggu yang lalu itu semuanya positif. Kecuali gue. Nah, di sini gue, wah ini gue nih saatnya diuji kecemasan gue nih. Bener-bener gue ngerasa kayak ada bener-bener, ini kok cobaan menurut gue nih paling berat di hidup gue gitu kan. Sampai-sampai bener-bener yang awalnya tuh ya bergejala semua ya kan. Namanya yang lagi pandemi gini, ngelihat semua gitu, terutama ibu sama bapak gue yang bener-bener lumayan gitu kan. Tapi ya sih, that was my lowest point. Kalau gue lihat-lihat ke belakang lagi sih, kayaknya itu emang berat banget. Karena nggak ada keluarga itu, benar-benar satu rumah dengan suami yang you know it's not going anywhere, dan lo juga nggak bisa kabur kan ke rumah orang tua lo atau apa kan, namanya juga tinggal jauh dari mereka. Jadi ya lo harus sabar-sabar aja gitu. Fokus aja ke titik yang lo pengenin. Oke, gue mau stay di sini, gue harus cari kerja tetap. Gue fokusnya gitu. Yang lain-lain gue nggak coba pikirin. Oke, kalau dia mau cerai, kita cerai aja. Daripada gue bingung, gue pusing, gue tambah mewek. Ya itu, I have to just focus on that one goal that I wanted gitu. Titik terendah tuh kayaknya kalau di gue tuh lebih ke di satu titik, semuanya jatuh tapi di satu titik kali ya. Jadi itu rendah banget.
ketika awal bokap nggak ada, terus misalnya tadi ada drama teman juga, terus di sana ya temennya banyak macam tentang partner yang ternyata bukan partner, ada yang masalah tentang tiba-tiba ada yang ngefitnah, pokoknya di satu titik aja. Kayaknya pas ibu meninggal deh, karena itu belum setahun bapak pergi, terus ibu nyusul gitu. Karena aku dari kecil tuh sebenarnya nggak merasa nggak begitu dekat dengan ibu, karena kan misalnya kayak anak cowok dekat sama ibu, anak cewek dekat sama bapak gitu. Nah, jadi waktu pas bapak meninggal itu, aku tuh kayak dikasih kesempatan gitu untuk bisa dekat sama ibu, karena ibu tuh sebenarnya juga ada sakit ginjal, which dia butuh perawatan yang kayak sehari 4 kali treatment gitu. Terus kayak udah aku dikasih kesempatan untuk bisa dekat sama ibu gitu, dan bisa memenuhi kebutuhan ibu lah gitu. Tapi itu maksudnya kayak aku merasa kurang aja waktunya, kayak masa cuma sebentar doang sih dikasih waktunya kayak gitu. Jadi semenjak gue berhenti sekolah tuh, kan gue nggak setiap hari kerja jadi asisten fotografi itu ya. Dan karena gue nggak sekolah ya, orang tua gue nggak pernah ngasih gue uang kan, uang jajan kayak gitu. Jadi dulu kalau misalkan gue nggak ikut kerja sama teman gue yang fotografer itu, gue ngamen. Karena pandemi juga mungkin ya, dan gue merasa kayak gue pada saat itu kurang lihai untuk memanage emosi yang ada di dalam diri gue, memanage pikiran yang ada di dalam diri gue gitu. Jadi lowest point in my life adalah ketika memang like I feel the spirit, I lose the spirit, I lose the drive to just get up in the morning and doing things and to contribute myself to others gitu. Jadi saat kehilangan kedua orang tua tuh kayak saat ini aku lost banget sih, kayak apa itu tujuan hidup gue lagi gitu. Meskipun kata orang-orang kayak meskipun nggak ada orang tua lo tapi ternyata tetap bisa bangga kok, maksudnya kayak ngeliat lo dari atas gitu. Tapi bukan itu, kayak misalnya kayak aku tuh butuh ngeliat muka mereka yang bangga sama aku gitu. Itu wedding fotografi yang kita tahu kan sekarang sangat-sangat marak sekali ya, dan sangat berkembang pesat gitu kan. Video syutingnya, entah dia bersaing di lagunya. Dan di sini gue sorotin di pemilihan lagu-lagunya sih menurut gue yang oke banget, karena gue sedikit banyaknya gue anak musik, jadi gue lebih nyorotinnya ke lagu-lagunya itu, lagu yang dia maksud gue backsound yang dia pakai untuk video shootnya sih enak banget, tepat banget sih menurut gue. Aku pribadi suka banget sama Atmosphere Pictures karena kesan yang didapat itu adalah bisa dapat romantisasi keadaannya gitu, karena beberapa dari wedding fotografer khususnya itu kalau aku lihat tuh lebih ke arah sendu-sendu gitu. Nah ini tuh enggak. Jarang orang cover musik video dibikin black and white seperti itu. Untuk suaranya oke, aku suka. Simple konsep videonya, tapi asik, live performance gitu. Pokoknya sukses terus buat Wegi. Untuk video Wegi, selama video jujur aku kayak senyum-senyum gitu, entah karena pemilihan lagunya atau suara dari masing-masing penyanyi ini sama-sama powerful menurut aku. Jadi ke bawah suasana. Nah, gue lihat dekorasinya itu tanaman semua termasuk bunga, juga ada daun segala macam, dan bagus banget sih menurut gue. Bagus banget, dari pengambilan fotonya juga bagus, terus warna foto yang dia pilih juga bagus, editingnya bagus juga, menurut gue bagus.
Kisah studio, jujur aja gue belum pernah bareng satu event, ketemu langsung dan lihat langsung dekorasinya. Cuman kalau gue lihat dari Instagramnya, dekor-dekornya bagus, perpaduan warna bunganya, terus set dekornya itu keren-keren. Gue suka banget sih karena kayak ada sisi darknya, tapi ya itu ya kayak sensitif, sentimental dan deep aja gitu. Tone warnanya juga suka banget. Hebat sih, maksudnya dia juga bisa mengcapture hal-hal yang sebenarnya kalau dilihat kasat mata tuh kayak bentuk-bentuk yang biasa, tetapi lewat lensanya dia, lewat dia menginterpretasikan objek itu bisa menjadi sesuatu yang lain, bermakna lain kayak gitu. Hal utama adalah keren. Nggak, maksud gue apa ya, maksudnya tidak terlalu paham betul tentang jewelry, cuman dari bentuk-bentuknya ini sangat beda. Kalau misalnya bagus atau baik itu kayaknya lebih ke selera dan terlalu teknis. Pada dasarnya udah ada unique selling point-nya. Itu udah ada, gua nggak tahu nama jenisnya, cuman udah punya arah ke suatu goals yang entah bentuk form, entah bentuk apa. Terus warna-warnanya juga soothing banget, bagus, bentuk-bentuknya juga simple tapi unik, beda gitu dari yang lain. Jadi yang gue tangkep sih langsung ini ya, wah color palette-nya tuh gue suka, muted tones gitu, banyak shade atau nggak warna-warna yang rada gelap, remang-remang, pokoknya adem banget gitu kelihatannya di matanya tuh. Dan ya, karena muted tone itu kesannya emang cold sih, dingin gitu foto-fotonya. Tapi kelihatan juga kalau si fotografer ini suka mengabadikan momen-momen yang hangat sebenarnya, momen-momen dimana orang merasakan kebahagiaan gitu. Gue juga suka nulis, tapi hanya untuk diri gue. Maksudnya gue tidak bisa sehebat Safira gitu, bisa sejujur ini. Yang gue lihat tulisannya daily life, kayaknya ketika ada sesuatu yang dia rasa langsung bisa dia tulis. Yang gue dapet sih reflektif banget ya. Tapi yang namanya orang ngeblog pasti niatnya kan untuk self-reflect. Banyak tulisan-tulisan dia yang menurut gue sih menunjukkan apa ya, perjalanan dia untuk self-discovery gitu. Gue sukanya dia bisa dipakai untuk orang yang mungkin ya memang suka dandan simple, tapi juga some of the designs are very sophisticated juga, dan buat orang yang suka dandan juga it's a very good choice. Jadi pengen beli deh. Mood itu penting buat ngejadiin statement produk lebih kuat. Itu kayaknya lebih asik kalau ketika nampilin mood. Oke, misalnya prosesnya juga ya mungkin kayaknya bakal lebih sempurna sih produknya ketika ada proses itu dan ada mood yang ditampilin, apa yang mau lo sampein dari produk, kesan apa yang mau sampein. Nah, secara teknis gue mungkin nggak ngerti sejauh lagi gimana, cuman itu hal yang bisa gue dapet gitu. Dan yang seru sih kebanyakan ya itu, ada juga beberapa cerita-cerita dari kota-kota di luar Jakarta. Mungkin itu karena kerjaan kali ya, dia jadinya keliling-keliling. Again, very reflective juga pas gue baca beberapa blog post dia pas dia ke Amerika, di mana dia sempat jadi penonton di ini upacara pengesahan apa sih, kewarganegaraan baru gitu ya untuk imigran-imigran di sana. Terus di mana dia juga hobi atau ya suka meluangkan waktunya untuk kegiatan volunteer, membantu komunitas yang kurang beruntung. Itu dapat banget sih, that side of reflectiveness, self-discovery, philosophical banget juga iya. Aduh, gue cengeng banget tahu.